Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian yang sangat singkat dan bermakna ini. Kita bisa bersama-sama untuk mengambil ibrah pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita dan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lisan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah mengubah kemungkaran dalam pandangan Islam. Kemungkaran adalah sesuatu yang senantiasa bisa kita saksikan di sekitar kita, baik secara nyata maupun di media sosial yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apa kemungkaran itu? Kemungkaran dalam Islam adalah sesuatu yang keluar atau melanggar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kemungkaran adalah sesuatu yang melanggar dari apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Seorang muslim adalah umat yang baik dan menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Oleh karena itu, mencegah kemungkaran, menghalau kemungkaran, menghentikan kemungkaran, memperbaiki yang telah terjadi akibat kemungkaran adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Namun, caranya seperti apa? Islam memberikan cara yang sangat mudah sekali dan berisi juga akan pilihan. Di dalam hadis Arba'in, hadis nomor 35, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa ilam yastati fabilisanihi, fa ilam yastati fabiqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya. Yang pertama dengan tangannya, yang kedua adalah dengan lisannya, dan yang ketiga adalah dengan hatinya. Ini 3 cara yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Pertanyaannya, ada apa dengan 3 cara ini? Ketika Rasulullah SAW memberikan 3 metode, tentunya ini memberikan pilihan kepada kita sesuai dengan kemampuan. Maka tidak salah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengungkapkan bahwa mengingkari suatu kemungkaran dengan hati adalah kewajiban, tetapi mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan adalah sesuai dengan kemampuan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 cara yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita agar supaya kita bisa menghalau kemungkaran, dan kemungkaran itu mesti terjadi di sekitar kita, tinggal tingkatannya yang berbeda-beda. Makanya Rasulullah memberikan kepada kita 3 cara juga. Yang pertama, fal yughayyirhu biyadihi. Kata biyadihi sering diartikan dengan kekuatan, diartikan dengan kekuasaan. Maka ketika kita mampu mengubah kemungkaran karena kita memiliki kekuatan atau memiliki kekuasaan, itu lebih utama dilakukan, karena lebih mudah juga untuk mencegah kemungkaran. Jika kita seorang memiliki kekuasaan, kita seseorang memiliki kekuatan, maka gunakanlah kekuatan itu untuk mencegah kemungkaran. Karena itu lebih mudah daripada ketika kita tidak memiliki kekuatan. Namun tidak semua orang bisa mencegah dengan kekuatannya. Contohnya misalnya,
Ketika kita bertemu dengan orang yang sedang mabuk-mabukan, kita bertemu dengan orang yang sedang merampok, melakukan kejahatan, yang mungkin kita tidak punya kekuasaan, karena kita bukan seorang pejabat di sana. Kita bukan seorang yang ahli pencaksilat atau ilmu bela diri. Maka sesuai dengan kemampuan kita, kita jangan memaksakan diri menggunakan fisik kita, ya, apalagi posisi kita yang itu tidak mungkin balance atau tidak mungkin bisa mencegah kemungkaran itu. Tetapi bagi orang penguasa di sana, baik dari tingkat RT, RW, camat, ya, bahkan tingkat gubernur, dia bisa memanfaatkan itu, mencegahnya dengan kekuasaan atau kekuatannya itu lebih mudah. Maka mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua adalah fabilisanihi, dengan lisannya, dengan ucapan kata-katanya. Orang yang mampu berbicara dengan baik, menarik perhatian orang kalau berbicara, itu mampu dia lakukan, maka lakukanlah. Tapi jika dia dengan mengeluarkan kata-kata bukan mencegah kemungkaran, malah menambah masalah, maka jangan lakukan itu. Maka lakukanlah ketika kita tidak memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan lisan untuk mencegah. Yang ketiga, fabiqalbihi, yaitu dengan hati kita. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah. Nah, pemirsa sekalian, seperti yang dikatakan tadi Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa mencegah kemungkaran dengan hati adalah sesuatu kewajiban bagi setiap muslim. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara dengan hati itu? Ada dua yang ditawarkan. Apa yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran dengan hati, fabiqalbi, yaitu yang pertama adalah membenci perbuatan tersebut. Membenci kemungkaran itu maksudnya adalah kita tidak suka melihatnya dan kita tidak ingin melakukannya. Dan yang kedua adalah meninggalkan daerah di mana kemungkaran itu ada. Jadi misalnya kita ada di suatu tempat, di tempat itu penuh dengan kemungkaran, dan kita tidak bisa mencegahnya, maka tinggalkan tempat itu. Jangan kita menjadi penonton di sana, jangan kita jadi pendengar di sana, tapi kita tinggalkan. Ya, dan kita juga membenci perbuatan itu. Dan para pemirsa sekalian, yang perlu kita pahami juga bahwa bagaimana Sufyan Ats-Tsauri memberikan kita sebuah tuntunan bahwa ketika kita melakukan pencegahan kepada kemungkaran, ketika kita memerintahkan kemakrufan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, lemah lembutlah ketika memerintahkan kebaikan, lemah lembutlah ketika mencegah kemungkaran. Yang kedua adalah bersikap adillah ketika memerintah, dan bersikap adillah ketika melarang. Dan yang terakhir adalah berilmulah pada apa yang akan diperintahkan, dan berilmulah kepada apa yang dilarang. Sebab ketika kita ingin mencegah kemungkaran, kita tidak tahu apakah itu betul-betul kemungkaran atau bukan. Dan kita tidak bersikap adil terhadap orang yang melakukan kemungkaran, tebang pilih, dan kita kasar dalam mencegah kemungkaran. Bukannya kemungkaran akan hilang, namun akan bertambah kemungkaran-kemungkaran yang baru. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, ketika buah yang jatuh, dia akan menjadi apa? Tergantung dari kita. Apakah buah itu akan menjadi buah yang busuk dan menjadi sampah belaka, atau akan menjadi pupuk kompos dan bibit unggul yang baru ketika kita manfaatkan? Itu semua tergantung bagaimana cara kita memandang, melihat pengetahuan dan sikap kita. Oleh karena itu, kemungkaran harus kita cegah, kemungkaran harus kita hilangkan, tapi punya cara. Ada 3 cara yang ditawarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan biyadihi, dengan tangan atau kekuasaan, fabilisanihi, dengan lisan, dan yang terakhir adalah fabiqalbi, tapi itu merupakan adhaful iman, iman yang paling rendah. Semoga kita diberi Allah karunia kekuasaan, lisan dan hati yang bersatu padu, bisa mencegah kemungkaran dan menjadi hamba Allah yang paling bermanfaat untuk membawa Islam kepada rahmatan lil alamin. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.